menyimak Numpang Nampang Ramadan. Ramadan pulih dan bangkit bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang power mungkin karena sore hari udah menjelang maghrib agak lemas ya. Betul sekali. Nah coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah kalau ini baru semangat. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas. Yeay. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ketemu lagi di sore hari ini bareng Nuri Ardiansa Dan juga Farida tentunya. Ya di sore hari ini di Numpang Nampang Ramadan. Alhamdulillah ya tahun ini kita kembali ketemu sama Ramadan. Dan tentu aja tahun-tahun berikutnya nanti kita masih bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang penuh berkah ini ya Kak Nur ya. Iya dan by the way ini view-nya beda ya kalau kalian nonton di YouTube kita bukan berada di studio Pro 2 ataupun di kantor RRI. Kita ada di mana sih Kak Farida? Ada yang bisa nebak nggak ya? Kita di mana sih? Betul sekali, kita berada di Bakul Moza. Karena ini spesial Numpang-Nampang Ramadannya. Jadi kalau tiap Selasa kita nggak akan ada di studio, tapi kita akan ketemu sama sahabat kreatif yang di luar ya Kak Nur ya. Iya, tentunya bukan hanya audien yang hadir di sore hari ini, tapi ada narasumber kita yang sudah hadir. Kita sapa, yaitu Ustadzah Afia Sofiana Zulfa MPD. Selamat sore Ustadzah. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena di sore hari ini kita ada di Moza ya, yang nggak enak lah kalau kita nggak undang langsung yang punya nih. Bener, ada Kak Devi Nur Afidah. Assalamualaikum, selamat sore Kak Devi. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah pada semangat dan udah pada gregetan, udah pada siap karena sore hari ini kita udah promo juga, udah ngasih tahu sama sahabat kreatif yang datang di sini ataupun yang barengan sama kita di media sosial bakalan banyak door prize ya Kak Nur ya. Iya benar, banyak keseruan di sore hari ini. Tapi yang pasti Rasulullah SAW dalam gaya hidup tentang pola makan ya, karena kita sudah nge-share dari kemarin Numpang Nampang Ramadan di sore hari ini akan membahas seputar makanan yang halal dan juga thayyiban. Jadi memang kayak sangat selektif, ada syarat tertentu, bukan cuma halal tapi juga thayyib yang baik gitu sahabat kreatif. Nah seperti apa sih halalan thayyiban? Nah langsung kita tanya aja sama pakarnya ya kan? Barengan sama Ustadzah Fia nanti kita bakalan tahu banyak, ternyata kalau kita makan gak cukup hanya halal aja atau gak cukup thayyib aja. Nah Ustadzah, memangnya kalau makanan yang halal dan thayyibah itu seperti apa sih? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddalal bani adamah ala ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidal arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Baik, untuk menjawab pertanyaan apa sih halal itu, apa sih thayyiban itu? Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, dijelaskan yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat, yang artinya bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk kami wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab karena dari ilham, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Rasulullah, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan bagi kalian semua at-thayyibat, yakni perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik. Untuk definisi tentang halal sendiri itu, halal adalah segala makanan atau minuman atau produk yang tidak dilarang dalam nas syara' baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis.
Jadi ketika tidak ada larangan dalam nas syara, berarti itu dihalalkan. Itulah yang disebut dengan halal. Kemudian tentang toyib, tentang toyiban. Apa sih toyiban? Toyiban adalah makanan atau minuman yang harus mencangkup 3 kriteria. Nah, apa saja? Yang pertama adalah tidak membahayakan badan. Tidak ada madorot bagi badan kita. Yang kedua, tidak membahayakan pikiran dan jiwa. Karena seumpama ada makanan tapi ternyata tidak membahayakan, tidak membahayakan, justru membahayakan bagi badan, berarti tidak toyib. Jadi makanan yang toyib adalah yang pertama, makanan yang tidak membahayakan bagi badan. Kemudian yang kedua adalah makanan yang tidak membahayakan bagi pikiran dan jiwa. Dan yang terakhir tentunya adalah enak dikonsumsi. Itu pengertian dari halal thayyiban. Saya suka kriteria yang terakhir. Enak untuk dikonsumsi. Iya, tapi kadang yang enak itu nggak baik bagi kesehatan. Oh, ya kan? tidak masuk kriteria kedua gitu ya, Kak? Waduh. Nah, kalau Kak Devi sebagai pemilik dari Bakul Moza yang notabene produknya makanan-makanan semua ya, Kak ya? Dan tiap hari kayaknya kita makan ya, Kak ya? Itu gimana menurut Kak Devi, makanan yang halal dan thayyib itu kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya makanan yang halal itu makanan yang boleh dimakan, jadi tidak dilarang oleh agama. Dan thayyib itu menurut saya yang baik ya. Kalau dari definisi dari Ustadzah tadi kan begitu banyak gitu. Kalau yang ini yang definisi dari makanannya yang baik, enak dan apa ya, baik itu dalam arti baik untuk tubuh kita, jadi bermanfaat ya. Ada manfaatnya untuk tubuh kita gitu. Itu dia, benar. Jadi makanan yang kita makan kadang kita cuma mikir enaknya aja, tapi manfaatnya kurang dipikirkan untuk tubuh kita itu seperti apa. Kadang gitu kan, kita asal makan aja bikin kenyang tapi belum tentu memenuhi halal dan toyiban itu. Betul. Kurang toyib gitu. Nah, Ustadzah, tadi udah disebutin beberapa kriteria tuh. Kalau Islam sendiri mencontohkan makanan-makanan yang boleh kita makan itu seperti apa aja sih Ustadzah? Yang boleh kita konsumsi? Selama tidak ada nas syara yang melarang, maka semua boleh. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa at-thayyibat yang baik. Nah, di dalam kitab madhab Syafi'iyah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria makanan hewani yang boleh dikonsumsi itu dilihat dari pandangan orang Arab. Jadi menurut orang Arab ini enak, oh enak berarti itu makanan thayyib, makanan halal dan thayyib. Seperti itu. Jadi selama makanan itu baik dan ya tentunya bermanfaat, maka itu halal untuk dikonsumsi. Wih, Mbak Nuri, makanan-makanannya orang Indonesia itu udah halal dan thayyib, nasi halal dan thayyib. Apalagi yang sering Kak Nuri makan tiap hari? Banyak sih, jangan sih, nanti kelihatan rakusnya ya. Tapi dengan seperti ini kita tahu bagaimana makanan halal yang toyib juga, bukan cuma halal tapi juga toyib bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Nah di sore hari ini, apalagi pas Ramadan, kayak kita lebih memberikan kepada tubuh kita itu makanan-makanan yang halal dan juga baik untuk tubuh kita. Kalau kemarin kan masuk kan, babat masuk ya kan, jeroan masuk. Nah sekarang untuk kita kayak menstop itu semua makanan-makanan yang halal dan juga toyib. Tapi bagaimana untuk mengimplementasikan di kehidupan kita? Tenang aja sahabat kreatif. Untuk tahu jawabannya simak dulu Joki and Friend. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa
tempat memohon, beraneka pinta tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk memenuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh, kembali padamu. Kembali padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando Merah Repro 2 FM. Suara kreativitas. Tepuk tangannya dong. Tentunya sahabat kreatif yang lagi tune in di FM 94,6 MHz, yang lagi bersama kita dari RRI Sumeneb.net, kita masih di Numpang Ramadan. Dan sahabat, ngobrolin tentang makanan, halal itu berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan dalam Islam. Yakni bangkai, darah, daging babi, dan juga binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dan ini termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan adanya makanan haram yang lainnya, yaitu binatang yang bertaring dan memiliki cakar yang tajam. Berikutnya para ulama juga menganggap makanan dari binatang yang hidup di alam atau binatang yang menjijikkan sebagai makruh tahrim. Nah, makanan yang diperbolehkan dalam Islam untuk dikonsumsi juga harus bersifat baik, yaitu
baik untuk tubuh dan juga kesehatan manusia seperti yang sudah dijelaskan sama Ustazah Afia tadi. Benar. Dan tidak boleh makan makanan yang merusak tubuh, kesehatan, akal dan juga kehidupan manusia. Misalnya nih, kita itu makan yang banyak mengandung lemak sehingga itu bahaya, atau makanan yang tidak direkomendasikan oleh dokter karena kita punya penyakit tertentu gitu. Itu katanya tidak boleh, Kak. Jadi makan jeroan kalau kolesterolnya tinggi nggak boleh berlebihan ya. Iya bener, nggak boleh. Nanti yang ada kita agak seliwengan ya. Bener. Tapi yang pasti kalau untuk makanan halalan toyiban, kalau di Moza sendiri apa nih produk yang makanannya beneran, apalagi di bulan puasa ini ya, bukan hanya halal, bukan hanya menyegarkan, tapi juga toyib. Gimana apa nih? Makanannya apa aja? Makanannya, kalau di Moza itu ada puding ya. Kalau di bulan puasa ini ada puding kurma. Jadi kan halal dan toyib. Toyib di kurmanya juga itu kan sunnah Rasul ya. Jadi biar kalau bulan puasa perutnya juga jadi aman, yang manis-manis. Salah satunya cuman ya Kak, salah satunya kan? Iya, Salah satu. Bang, Kalau banyak yang disebutin lain. semua, banyak. Bisa panjang Semua ya, bisa panjang ya. Semua produk Oke. Moza halal dan toyib. Insya Allah. Jadi tidak Insya perlu Allah ya. khawatir ya Kak kalau misalnya berbuka terus takjilnya itu dari Bakul Moza, nggak perlu khawatir. Tapi Kak kalau Ramadan itu apalagi berpuasa kita kan memang disunahkan untuk meniru puasanya Rasulullah. Terus makan dan minumnya, konsumsinya juga ala Rasulullah. Kira-kira kalau Rasulullah puasa berbuka sama sahurnya tuh beliau mengkonsumsi apa ya dan bagaimana caranya? Kalau Kan kita udah tahu. kan Kan agak udah tahu sih, tapi tidak mau menggurui ya kan. Tapi yang pasti Ustazah Afia nih pasti lebih tahu. Benar, Ustazah Afia yang bakal menjawab karena mungkin ini koreksi pada diri kita. Kalau Benar. berbuka puasa, aduh yang namanya es-esan banyak ya, dari es cendol sampai es cincau ada, makanan yang dari berlemas, berminyak ataupun berapapun ada gitu. Nah, tapi bagaimana ala Rasulullah? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbuka puasa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, yakni idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jadi Rasulullah berkata bahwasanya jika kalian semua berbuka puasa maka berbukalah yang pertama menggunakan kurma. Jadi tepat ketika tadi Mbak Devi ini menjelaskan bahwa ada satu andalan produk Bulan Ramadan berbuka ya. puasa yakni tadi Puding ya, kurma. puding kurma, Masya Allah. Jadi memang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang pertama kali dikonsumsi adalah tamrun. Fa'ilam yajid, ketika tidak menemukan falyuftir alama, maka kemudian berbukalah menggunakan air putih. Fa'innahu tohur, karena sesungguhnya air putih ini adalah air yang mensucikan. Lah kemudian kita ketika berbuka puasa pasti ada istilah berbuka dengan yang manis-manis, ya kan? Siapa yang suka seperti itu? Kadang sebelum berbuka aja kita sudah ngelis makanan tuh. Iya, ya, benar. ada banyak yang kita list, ada kolak, ada mungkin pudeng, ada lagi apa lagi, banyak hal manis-manis agar ya kita berbuka puasa dengan menggunakan yang manis-manis. Lah, kalau seperti ini masukkah dengan hal yang disunahkan oleh Rasulullah, termasuk enggak gitu. Dan ternyata memakan makanan yang manis-manis itu juga disunatkan ketika berbuka puasa, yang berdasarkan dalam ibarah di dalam kitab Bugyatul Murtarsyidin dijelaskan bahwa boleh atau disunatkan memakan atau meminum makanan yang manis-manis dengan catatan. Apa catatannya? Yakni didahulukan dulu kurma terlebih dahulu, kemudian air, kemudian manis-manis. Seperti itu. Iya benar. Kalau berbuka dengan yang manis, lihat aku senyum aja udah manis ya kan? Tidak termasuk sunnah Kak. Oke, adik-adik berbuka dengan kurma, berbuka dengan kolak yang manis-manis. Wah berarti kalian semua udah ikut sunnahnya Rasulullah, tepuk tangan dong. Iya, kalau adik-adiknya pada diem, coba tanya kakak-kakaknya ya. Oh coba Kak Nuri coba. Kakak-kakaknya berbuka dengan kurma atau senyuman ayang yang manis?
Gitu ya langsung. Tapi mudah-mudahan dari sekarang berbukanya sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Iya. Nah, Ustadzah, kurma sudah, yang manis-manis sudah, tapi kebanyakan masyarakat itu memang belum bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan itu kebiasaan. Gimana caranya? Ya, kan memang sebenarnya itu sudah disunatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menurut hadisnya, ketika kalian berbuka puasa maka berbukalah dengan kurma. Fa'ilam yajid, baru kalau tidak menemukan kurma. Lah masalahnya kalau sekarang kurma meskipun tidak ada tumbuhan di daerah Sumeneb, adakah kiranya tumbuhan kurma di daerah Sumeneb? Tidak ada ya. Yang Tidak jual ada. banyak tapi. Ya, tapi Masya Allah meskipun kurma Mesir, kurma Turki atau mana saja, tapi ada di Sumeneb. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengkonsumsi kurma. Oke. Ya. Karena manfaatnya juga luar biasa ternyata. Jadi hikmah kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk mendahului kurma, ternyata itu bagus buat kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Oke, Kak Nuri. Iya. Kalau Ustadzah tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang berbuka, terus ala Rasulullah konsumsinya, kakak-kakaknya mungkin ada yang mau bertanya nih Kak? Coba. Ada yang mau bertanya? Nampaknya mereka masih malu-malu. Tapi bagaimana kalau kita undi dulu ya? Karena kita dari kemarin kita pasang status di WhatsApp dan juga di Instagram untuk ikutan kuis bersama Pro2. Dan ternyata banyak sekali yang ikutan melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro2 di @pro2sumenep dengan jawaban-jawaban yang betul dan memenuhi kriteria dari kita ya. Ya betul sekali. Dan dari hampir 100 pertanyaan yang masuk nih, ada sekitar 30 lebih yang menjawab dengan benar. Kita bakalan undi nih, yang nanti siap-siap untuk dapetin voucher dari Moza ya. Benar, ini voucher dari Moza, kita akan undi, ada 5 pemenang yang akan kita ambil. Betul. Jadi semua jawaban-jawaban yang betul udah kita masukkan ke ini ya, ke kotak. Nah, kita ambil sesuai dengan keberuntungan kalian, sesuai dengan amal ibadahnya. Silakan ambil. Gitu ya, satu. Boleh ambil 2. Ustadzah dulu, Ustadzah juga. Ambil 2. Oke, silakan Ustadzah ambil 2. Ini yang benar aja ya Kak, karena ada beberapa jawaban yang enggak benar itu, yang emang kita nggak masukin ke sini. Iya, kalau jawabannya salah otomatis kita nggak masukin ke sini. Silakan dibuka dan kita baca siapa yang beruntung di sore hari ini. Ya, ada 5 voucher yang bakal dibagikan sama Bakul Moza untuk kamu semua nih sahabat kreatif yang dari kemarin itu udah ikutan kuis barengan sama Pro2. Yang pertanyaannya itu adalah apa kemarin Kak? Nah, sebutkan tagline-nya Pro2 dan juga frekuensinya dan juga produknya dari Moza. Nah, yang menang via WhatsApp-nya Pro2, silakan kamu yang menang untuk ambil vouchernya ke RRI Studio Pro2 FM, yaitu Dodi Firnan. Silakan Dodi Firnan, Kak ini Dodi yang Firnan. pertama. Untuk yang kedua, yaitu melalui IG ya, Instagram, yaitu Denny Putra Sungenep. Denny Putra Sungenep, Instagram ya, Instagram. Denny. Nggak apa-apa Ustadzah, disebut Kak Ustadzah, nanti dikira curang Farida kalau yang baca Ustadzah. Nah, terus selanjutnya melalui Facebook yaitu Rukiah Ihsan. Oh, Rukiah Ihsan di Facebook ya. Ini ada 2 lagi, ada di Ustadzah Via, ada siapa Ustadzah? F Windasari Satelit. Oh, itu melalui WA ya. Siapa lagi Ustadzah? Arfi Ajeng dari IG. Arfi Ajeng. Arfi Ajeng. Nampaknya kakak-kakak ada yang dapat ya. Kenapa senang sekali sore hari ini? Gitu. Biar tambah seneng yang hadir ke sini, Nuri punya pertanyaan. Apa definisi makanan halal dan thayyibah? Oke. Siapa yang bisa Yang jawab? Ini juga ada hadiahnya ya Kak. Ya, silakan. Silakan. Apa jawabannya? Kakak yang di atas kah? Jawabannya apa? Silakan berdiri aja.
Oke. Betul. Oke, Betul. lagi-lagi ada lagi. Satu. Silakan. Oke. Oke, betul. Ada lagi. Siapa Pokoknya yang mau? Ada bertabur 5 loh. door prize Masih pokoknya. ada 3 loh. Masih ada 3. Makanan yang halal dan toyiban. Ya versi kalian masing-masing, tapi kalau menurut Ustazah itu benar, kita kasih giveaway. Oke, ada lagi yang Ada mau lagi yang jawab? bisa jawab. Makanan yang halal dan thayyibah itu seperti apa? Iya. Udah nih, Iya, Kak. silakan, Udah nih, Kak. silakan. Yang iya benar. Ya. Oh, Ya. oke. Oh, Betul benar. katanya Ustazah. Iya. 3. Tepuk tangan dulu dong Tepuk untuk tangan. kalian semuanya. Nah, tiga-tiganya mendapatkan voucher juga dari Moza ya. Jadi gak sia-sia kakak-kakak ini datang ke sini ya. Betul sekali. Dan nah, tadi sudah dijelaskan juga semua makanan yang ada di sini halalan wa thayyibah itu. Nah, nanti kita masih akan lanjut mengobrol dengan Ustazah Afia, dengan Kak Moza juga. Jadi untuk kamu sahabat kreatif yang lagi bersama RRI di RRI Sumeneb.net dan juga di FBF 94,6 MHz, jangan kemana-mana. Program Ramadan 1443 Hijriah RRI Sumeneb Pro 1. Sahur yuk, setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Hikmah Ramadan setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semanis kurma dari pukul 16.15 hingga jelang berbuka puasa. Tadarus Al-Quran dapat Anda simak setiap hari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan serba-serbi Ramadan yang mewarnai program Ramadan Pro 1 RRI Sumeneb. Program Ramadan Pro 2 Hasanah Ramadan setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Numpang Nampang Ramadan setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadarus Al-Quran setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Serta drama radio Hikayat Nabi dan Rasul pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Suara Kreativitas. Ramadan pulih dan bangkit bersama RRI. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara gelapnya jiwa, dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah Ramadan tahun ini senantiasa terlimpahkan bagi kita semua. Ramadan pulih dan bangkit bersama RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Numpang-Nampang spesial Ramadan dan kamu bisa mendengarkan kita sahabat kreatif melalui FM 94,6 MHz atau bisa download di RRI Playgo di App Store maupun Play Store ya. Dan kesempatan di sore hari ini bukan hanya ngobrolin seputar makanan yang halal dan thayyib, tapi kita juga akan berbagi kepada anak yatim santunan dari ownernya Bakul Moza. Dan juga pengajian yang ikut tergabung dalam santunan ini. Mudah-mudahan segala kebaikan kembali kepada kita semua. Dan silakan untuk santunannya sendiri, Ustazah, untuk mewakili, untuk dibagikan kepada anak-anak yatim yang hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore ini bisa bisa memberikan manfaat sahabat kreatif dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua agar kita selalu berbagi kebahagiaan. Ya, dan tentu saja sahabat kreatif yang tune in barengan sama kita di FM 94,6 MHz, terus nonton kita di RRI Sumeneb.net, Numpang-Nampang Ramadan itu bakalan hadir ke ruang dengar kamu setiap hari. Tapi kita akan live dari luar studio setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Iya, Selasa minggu depan nantikan kita juga di Rutan kelas 2B Sumeneb bersama warga binaan dan juga nanti di minggu depannya lagi kita akan live di RRI dan juga karena suasananya mudik, nah terakhir kita akan live di Pelabuhan Kaliangan. Setelah ini jangan lupa Kak Nuri berbuka puasanya dengan yang manis-manis. Kalau ada kurma, kurma terlebih dahulu, baru halalan dan thayyibah tuh Kak. Iya, baru makanan-makanan yang lain yang mungkin kalian rekomendasikan untuk dimakan ya misalnya masa udah seharian kurma 3 doang kan enggak ya, kita juga bisa makan yang lain nih sahabat kreatif. Adik-adik boleh duduk ya, semoga apa yang dikasih sama Kak Devi dari Bakul Moza benar-benar bisa bermanfaat untuk kamu dan juga untuk keluarga di rumah. Amin. Iya, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir di sore hari ini. Pro 2 masih akan menemani kalian di Numpang-Nampang spesial Ramadan. Nah, sahabat kreatif, pada era modern makanan yang haram ini juga bisa terjadi bukan karena dari makanan itu sendiri yang haram, tapi karena prosesnya baik itu makanan yang dari pabrik kita kan nggak tahu dia memakai mesin apa, halalkah atau dia terbuat dari apa, itu sudah halalkah gitu ya. Atau bisa juga terindikasi berasal dari nggak cuma dari bahan-bahan tapi kita nggak tahu asalnya karena kadang-kadang berasal dari luar negeri gitu kan ya. Contohnya adalah hasil fermentasi dari khamar gitu. Wah, kita mengkonsumsi begitu aja padahal kita nggak tahu bahwa itu ternyata tidak halal gitu. Atau bisa juga bahan-bahan pembuatan makanan dari daging babi atau bangkai yang sebenarnya kita tidak tahu itu bangkai atau kita tidak tahu itu daging babi tapi ya karena dijual gitu, nah itu jadi kita konsumsi ya. Nah kalau merujuk kepada pembahasan makanan yang halal, ini adalah makanan yang tidak mengandung zat yang haram serta mendapatkannya dengan cara yang halal tentunya. Makanan halal ini yang bisa disebut dengan makanan yang islami, yaitu makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah inilah pedoman Islam dalam melihat kehalalan makanan. Ukurannya adalah halal dan thayyib, tidak ada yang lainnya. Dan yang pasti jika saat ini menyebar mengenai makanan yang dianggap tidak islami, maka hendaknya sebagai seorang muslim kita itu harus cerdas menyikapinya. Betul. Nah, seputar kajian ini kita pengen tahu dong kajian singkat dari Ustazah Afia ya, yaitu mengenai makanan halal yang sekarang memang berlabel halal, tapi karena kita tidak tahu melihat bagaimana prosesnya,
Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadzah Afia. Ya, untuk ikhtiar kita untuk berhati-hati, maka biasanya itu memang di semua produk itu ketika mengkonsumsi makanan ada produk itu di labelnya mesti ada label halal, dan lembaga itu memang sudah diatur dan memang sudah ada ketentuannya. Itu memang sudah ada aturannya. Jadi ketika sudah ada produk dan BPOM ya, maka kemudian ada label halal, maka insya Allah tidak usah diragukan lagi karena itu sudah dibahas, diuji coba oleh pakar-pakar ahli. Seperti itu. Wah, ini lagi Ustadzah, kalau untuk sahabat kreatif nih yang lagi bersama kita, yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan, yang mungkin kurang paham, sekarang kan banyak makanan-makanan yang itu impor gitu masuk Ustadzah, mungkin dikasih pesan-pesan juga supaya lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam memilih makanan yang untuk dikonsumsi. Ya betul, karena memang sekarang dengan adanya media mudah sekali ya, kita bisa just tip gitu istilahnya ya, just tip makanan Korea seumpama ya, maka itu harus lebih hati-hati. Karena memang apa? Karena kita tidak tahu barang yang dikirim itu sudah halal tidak, dari segi prosesnya atau dari segi zat-zat yang ada di dalam produknya. Jadi harus lebih berhati-hati, jangan kemudian asal just tip enak banget ya ini makanan Korea, makan Korea pingin deh gitu, pingin kayak yang lain gitu ya, pingin ngetren kayak yang lain, akhirnya asal-asal beli saja atau order. Jadi lebih di hati-hati. Seperti itu. Iya, terima kasih Ustadzah Afia kajian singkatnya di sore hari ini, dan yang pasti sahabat kreatif, halal itu berkaitan dengan urusan akhirat ya, yaitu halal cara memperolehnya dan halal prosesnya. Jadi sedangkan toyib itu berkaitan dengan duniawi, baik tidaknya bermanfaat bagi kesehatan atas makanan yang dikonsumsi. Nah, kegemaran Rasulullah SAW adalah meminum madu yang dicampur dengan air. Sesuai dengan sabdanya, hendaklah kalian menggunakan 2 macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Jadi begitu ikhtiarnya ya. Betul sekali, dan itu juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makalah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu. Dan sahabat kreatif, semoga aja obrolan sore hari ini bisa menjadi referensi dan membuka ilmu pengetahuan kita tentang apa sih itu makanan yang halal dan toyib gitu. Apalagi saat Ramadan seperti ini, memang agar puasa kita itu benar-benar dari mulai sahur sampai berbuka diisi dengan hal-hal yang baik, begitupun makanannya. Jadi benar-benar harus diperhatikan supaya sesuai dengan puasanya Rasulullah, Kak. Iya. Nah, kalau kakak-kakak di sini nanti menyiapkan buka puasanya yang halal dan toyib ya. Iya, kalau udah dapat giveaway agak lemes ya. Nampaknya udah pengen buru-buru buka aja. Yang pasti terima kasih atas kehadirannya semua di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Devi di sore hari ini. Semoga sukses, semoga selalu menyajikan makanan-makanan yang bukan hanya halal tapi juga toyib ya, toyiban. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita ingatkan lagi minggu depan kita live di Rutan kelas 2B. Terus kita live lagi di RRI Sumeneb, dan terakhir kita bakalan live dari Pelabuhan Kaliangat. Saya Nuri Ardiansah dan Farida juga pamit. Tune in terus barengan sama Pro 2, tidak hanya di Numpang-Nampang Ramadan, tapi di semua program kita untuk spesial Ramadan tahun ini. Iya, bersama RRI bangkit dan pulih ya. Bersama RRI tentunya di spesial Ramadan acara kita. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati. Dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga
segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakin di hatiku. Kau anugerah Semaha Rohim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakin di hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah hidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakin di hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini, saya Letnan Kolonel Infanteri Nurholis dan Dim 0827 Sumeneb beserta jajaran mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah Ramadan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan bulan puasa ini dengan penuh suci. Tetap semangat, Ramadan pulih dan bangkit bersama RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay tune terus bersama Pro 2. Sampai jumpa di Numpang Dampang berikutnya.